dan hari keempat. Aku rasa posone wis arep 5 dino sepulane. Baik, jadi hari kelima puasa atau hari keempat acara kita THD Karisma bahwa kita masih diberi rahmat Allah, kesehatan, dan semangat untuk selalu menimba keilmuan, sharing untuk memikirkan keumatan bersama-sama. Salam salam kita sampaikan pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Baiklah, Bapak yang saya hormati, rekan-rekan berbahagia semua, mari kita buka forum bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sesuai dengan tema kali ini kita akan menghadirkan yaitu Mas Umam. Jadi Mas Umam itu kalau kita mungkin banyak yang belum begitu familiar, yang di luar, yang muda-muda. Beliau itu adalah termasuk pendiri Karisma tahun 1985 angkatannya ya, Mas Umam ya. 1985 bareng Mas Erwin, ya Mas Sifak juga, Mas Kuswan, masuk pendiri dan banyak berkiprah di Karisma, terutama di ajang-ajang kegiatan bersifat bisnis. Jadi kita sering tahu Mas Umam kalau ada kegiatan yang dulu zaman-zaman kita jualan kalender, stiker Karisma itu biasa Mas Umam yang akan melakukan proses-proses menginisiasi dan juga melakukan aktivitasnya. Alhamdulillah sampai sekarang beliau konsisten, istiqomah di bisnis dan ini bagian dari hal yang kita syukuri karena Muslim yang bisnis itu sangat bagus sekali dan itu akan memberikan manfaat bagi kita semua. Kali ini kita akan mengambil tema pemberdayaan masyarakat desa. Jadi ini sekali lagi tidak jauh-jauh dari bisnis, tapi ini bisnis yang berhubungan dengan akhirat. Saya pikir begitu, monggo Mas Umam, waktu dan sempat silakan Mas Umam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, para pejuang keluarga, para pejuang umat dengan berbagai disiplinnya masing-masing, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas izinnya di pagi hari ini kita telah dihidupkan kembali. Setelah dimatikan untuk sementara, mudah-mudahan menjadi kehidupan yang lebih baik daripada hari kemarin, menjadi kehidupan yang lebih diberkahi, dan juga sekaligus menjadikan kehidupan ini semakin menyadarkan kita bahwa kita akan berpulang kepadanya. Salawat serta salam semoga tercurah pada suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semua pengikutnya yang istiqomah sampai akhir zaman nanti. Allahumma amin. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, saya diminta untuk membuat sebuah lontaran bagaimana diskusi kita Ramadan, dan mudah-mudahan juga disusul dengan diskusi-diskusi lain selepas Ramadan nanti dengan tema pemberdayaan desa. Nah, berangkat dari ini, saya menganggap bahwa ini ada dua hal yang menjadi latar belakang. Jadi ada pihak yang perlu diberdayakan dan ada pihak yang perlu memberdayakan. Jadi atas dasar inilah maka kita akan diskusi. Tetapi mohon maaf, saya tidak terlalu akademis gitu ya. Karena latar belakang saya yang lebih banyak di jalanan daripada saya ngajar gitu ya. Harap maklum, mengawali karir. Saya lulus psikologi pendidikan. Tapi setelah pas itu
yang saya kelola adalah Lembaga Keuangan Syariah, yaitu BMT di Ngerabak sana tahun 95. Hanya berbeda bulan dengan BMT Karisma gitu kan. Nah, kemudian nampak bodohnya 1,5 tahun mengelola BMT meskipun oleh Dompet Duafa ketika itu masuk kategori A, tetapi saya yang tidak pernah belajar ekonomi harus mengelola lembaga keuangan syariah. Maka memutuskan untuk belajar lagi tahun 96 pertengahan. Nah, selesai tahun 98 ada rame-rame reformasi. Pasca reformasi mengajar, yang diajarkan juga sesuatu yang barangkali jauh dari yang saya geluti di kampus. Mengajarnya entrepreneur di UII selama kurang lebih 5 tahun, di UMY juga 4 tahun. Nah, dalam proses ngajar ada proses politik. Tahun 2004 saya dipaksa oleh teman-teman untuk akhirnya di legislatif. Aneh lagi, dari lembaga keuangan belajarnya ekonomi dan psikologi pendidikan harus berpolitik, ya. Nah, selepas itu juga akhirnya 2009 saya menekuni dunia ekonomi kewirausahaan dan akhirnya di dunia pemberdayaan. Sehingga mohon maaf ini banyak para akademisi yang ada di sini, saya lebih mendapatkan ilmu itu di lapangan. Baik, teman sekalian, yang berikutnya, maka kenapa ini perlu menjadi bahan pembicaraan kita? Saya rasa karena faktor-faktor yang lainnya lagi yang akhirnya berangkat dari kondisi nyata kita, bahwa kita di negeri ini yang kurang lebih menurut statistik itu ada kurang lebih 10% ya, 9, sekian persen yang masuk kategori miskin itu kebanyakan ada di desa. Sementara desa menyumbang mayoritas kebutuhan kita di tingkat konsumsi kita. Jadi meskipun juga banyak pabrik-pabrik yang didirikan di kota atau di pinggiran kota. Ini yang pertama. Yang kedua, tentu kita juga tahu bahwa orang-orang yang tertinggal itu kebanyakan juga ada di desa-desa, sehingga kita juga mengalami sendiri bagaimana orang-orang terbaik di zamannya di tingkat desa, di tingkat kecamatan, ketika ingin mendapatkan yang lebih baik lagi dia harus pergi ke kota. Saya ingat di zaman saya, teman-teman saya yang dari Muntilan, dari Ngerabak, dari Secang, itu adalah mereka juara di daerahnya, gitu kan. Nah, untuk lebih meningkatkan mereka harus pergi ke kota untuk belajar ke kota. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, memang kita tahu bahwa Islam mengajarkan kepada kita bahwa kadal faqru ayyakuna kufran. Kefakiran itu mendekatkan kepada kekufuran. Saya teringat di tahun 2010 ketika saya dengan relawan Masjid Indonesia yang bermarkas di Masjid Jogokarian, ketika itu ke Sawangan, ke sebuah dusun, saya lupa nama dusun itu, kita masuk ke masjid memberikan bantuan, dan ketika kita datang ke tempat itu, takmirnya dan beberapa orang itu menangis terseduh-seduh gitu ya. Kenapa menangis? Karena kita relawan masjid itu adalah kelompok yang kesekian kali datang ke tempat itu. Dia beranggapan,
oh ternyata saya diperhatikan oleh saudara-saudara, ternyata saya sebagai muslim punya saudara gitu. Karena 5 atau 6 kali kelompok yang datang sebelumnya adalah kelompok-kelompok misionaris. Ini yang melatar belakanginya. Nah, teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, maka sebagai orang yang kita memberikan pertolongan kepada orang lain diharapkan seperti itu, baik secara pribadi maupun kolektif lebih-lebih, maka kita tentu menyadari kita punya kelebihan, punya kekuatan, yaitu dari sisi ilmu, ekonomi, mungkin pengaruh-pengaruh kekuasaan, gitu ya. Nah, ini yang diharapkan bisa memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Saya rasa desa hanya sebuah istilah, karena kalau di kota desa itu tidak adanya kelurahan, tetapi bahwa di kota pun kampung-kampung kumuh gitu ya, kampung-kampung kumuh yang tidak jauh dari pusat-pusat kekuasaan itu juga senantiasa ada. Kalau dengan setting Yogyakarta yang dibelah oleh 2 sungai, Sungai Code dan Sungai Winongo, maka di kiri kanan kedua sungai tersebut adalah sebagai pusat-pusat masyarakat yang terpinggirkan. Nah, teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, maka kolaborasi di antara kita secara pribadi-pribadi maupun kolaborasi antar lembaga itu menjadi penting ke depan untuk melakukan pemberdayaan itu, ya, melakukan pemberdayaan itu. Nah, teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, maka disinilah saya buat status beberapa waktu yang lalu, bagaimana menerangi Indonesia tidak cukup hanya dengan membuat obor yang besar di Jakarta dan kota-kota besar lainnya, tapi menerangi Indonesia cukup dengan obor-obor kecil yang dinyalakan di semua desa di seluruh penjuru Nusantara ini. Nah, teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, yang berikutnya saya ingin menyampaikan bahwa tadi di pedesaan dan juga di pinggiran sungai gitu ya, itu pusatnya kemiskinan, kebodohan, kemudian termasuk juga Islamfobia atau gerakan perusak Islam gitu ya, juga adanya di tempat-tempat itu. Teman-teman yang mencermati Yogyakarta, bagaimana dulu Romo Mangun di tepi Code itu dengan gerakannya sangat berhasil gitu ya, sehingga Ustadz Jalal Muhsin almarhum itu akhirnya mendirikan Kop Dakwah Pedesaan, tidak hanya melawan di pinggiran-pinggiran sungai, tapi juga sampai Gunung Kidul, kemudian Kali Bawang, kemudian lereng Merapi dan lain sebagainya. Itu sebagai antitesa terhadap gerakan yang dilakukan oleh para misionaris gitu ya. Nah, disinilah tantangan bagi kita semuanya, mampukah kita melawan musuh besar kita bersama? Apa musuh besar kita bersama? Adalah adanya kemiskinan, adanya kebodohan, ada Islamfobia dan gerakan-gerakan perusahaan Islam, baik yang terang-terang dengan baju misionarisnya maupun yang dengan tanpa kelihatan gerakannya, tapi sesungguhnya itu adalah gerakan mereka. Teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, saya teringat ketika satu saat ada masyarakat yang membutuhkan masjid. Kemudian kita bisa lobby sana sini, itu tokoh masyarakatnya bertanya. Tokoh masyarakatnya bertanya kepada saya, kebetulan saat itu posisi saya sebagai anggota dewan. Pak Umam mendirikan masjid itu apa tujuannya, apa motivasinya? Tentu Pak Umam punya motivasi gitu ya. Tentu pertanyaan itu wajar muncul. Kenapa? Karena ketika itu posisi saya sebagai anggota dewan sebuah partai.
Tetapi saya jawab juga dengan betul, saya punya pamrih untuk berdirinya masjid ini. Tetapi Bapak-bapak, Ibu perlu tahu pamrih saya hanya dua. Satu, masjid ini jadi, dan yang kedua, masjid ini makmur. Itu terserah panjenengan tetap berpartai, itu tidak masalah. Tapi bagaimana masjid ini jadi, masjid ini makmur. Itu jawaban saya kepada mereka satu, sehingga akhirnya atas jawaban itu paket masjid yang kita siapkan akhirnya diterima oleh masyarakat. Teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, yang berikutnya saya ingin menyampaikan bahwa dengan kita mengambil satu tempat tertentu, dalam hal ini desa atau kampung, itu gerakan kita menjadi lebih fokus ya. Saya rasa salah satu kelebihan Jogokarian ya, karena masjid itu memang didedikasikan untuk Jogokarian pada mulanya ya. Jadi seluruh Jogokarian, target marketnya itu seluruh Jogokarian. Meskipun pada akhirnya sekarang sudah menjadi ikon nasional bahkan internasional. Saya dapat informasi dari teman-teman takmir Masjid Jogokarian, semua orang yang kayaknya mau maju 2024 itu sudah minta jadwal ke Masjid Jogokarian berceramah gitu ya. Nah, ini artinya bahwa Masjid Jogokarian cukup strategis. Maksud saya adalah bahwa kalau semuanya memang memandang tempat itu strategis dan baik menyampaikan ide-nya untuk masyarakat, ya kita hanya berharap bahwa itu wujud dari kesolehan calon-calon yang menuju 2024 itu. Nah, teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah SWT, yang berikutnya saya ingin menyampaikan problematika yang ada di desa itu ya. Ya, ketika kita berhasil misalnya menjadikan guru ngaji ya menjadi kepala desa. Ini contoh ya yang saya kebetulan qadarullah ketemu dengan guru ngaji di Gunung Kidul karena aktivitas hampir setiap musim kemarau kita mengantarkan air ke Gunung Kidul itu. Ketika ada peluang untuk jadi kepala desa, kita dorong untuk jadi kepala desa, kita bantu untuk sosialisasi dengan kerja-kerja sosial. Akhirnya sang kepala desa itu bisa membuat aturan-aturan yang akhirnya bermanfaat bagi banyak orang, gitu ya. Bermanfaat bagi banyak orang. Misalnya dia membuat aturan tentang jam belajar masyarakat dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. Jadi itu jam belajar. Nah, kemudian tidak hanya itu, karena dia sadar betul ada masyarakatnya yang tidak punya anggota keluarga yang bisa ngajari adiknya, maka dibuatlah sanggar belajar gitu ya. Dibuat sanggar belajar, dibuat lagi aturan bagaimana supaya aturan itu tegak, ada yang mengawasi. Siapa yang mengawasi? Pengurus-pengurus RT. Jadi di jam belajar itu tidak boleh ada warga masyarakat yang main game, nyetel TV, bahkan orang punya hajat pun yang itu identik dengan toa atau suara yang menggelegar di desa, tetapi jam 5 sampai jam 7 itu tidak ada suara, kecuali suara orang-orang yang sedang mengaji. Nah, tadi ketika dia membuat sanggar belajar, maka dilengkapi juga dengan anak-anak yang lebih senior, kelas SMA dan beberapa yang kuliah, menjadi pengajar, menjadi volunteer di desa itu untuk sebagai mentor. Nah, tidak banyak yang bisa diberikan kepada para mentor itu, tetapi sekedar bebungah ucapan terima kasih
sebulannya diberi 100.000, ada 6 orang kalau tidak salah, 6 orang diangkat sebagai tenaga pengajar di balai belajar itu, kemudian diambilkan dari dana APBDes gitu ya. Ini kan menarik sekali. Nah, bagaimana kalau ada pelanggaran? Tadi saya katakan ada petugas yang mengawasi. Ya, petugas yang mengawasi itu ketika ada SP1, SP2, SP3 gitu ya, kalau melanggar itu akhirnya diundang oleh Pak Lurah ya, di kantor kelurahan ya untuk dinasehati. Nah, bagi masyarakat desa, apalagi kalau sudah dewasa diundang di kantor kelurahan, kantor desa hanya untuk dinasehati, itu sebuah hukuman sosial yang memalukan di antara mereka, sehingga lama-kelamaan hal itu tidak terjadi ya, pelanggaran-pelanggaran memang pada awalnya ada ya, tapi akhirnya tidak terjadi. Nah, untuk teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, problemnya kalau di desa, ketika tokoh-tokohnya itu muncul ya, yang guru TPA tadi akhirnya jadi lurah itu kan pada akhirnya dia waktunya full untuk melayani masyarakat. PR-nya bagi kita yang sering diskusi dengan mereka adalah bahwa sosial cost yang harus dikeluarkan oleh seorang kepala desa itu jauh lebih tinggi dibandingkan nilai ekonomis dari yang dia dapatkan setiap bulan, baik berupa tanda tangan gaji maupun berupa hasil pertanian bengkok. Karena dia bekerja sebagai kepala desa, nggak mungkin dia mengelola bengkoknya sendirian. Tentu dia model bagi hasil. Nah, teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, maka menjadikan desa sebagai perhatian kita untuk terjadinya perubahan yang baik di negeri ini adalah sebuah kemestian. Nah, teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, itu yang berikutnya. Nah, yang selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa ada hal yang cukup menarik yang sesungguhnya sudah dimulai di periode pertama Pak Jokowi. Itu ada yang diketuai oleh Pak Sutrisno Bakhir. Apa Mas Teguh? Kain ya. Apa ya Mas? Kain, Komite Ekonomi dan Industri Nasional. Ya. Maka diutuslah tim dari pusat itu untuk belajar ke Korea Selatan. Ya, kenapa Korea Selatan? Karena Korea Selatan itu diakui oleh PBB cukup berhasil di dalam menyelenggarakan pembangunan nasionalnya yang berbasiskan desa, yang namanya dikenal sebagai Semaulundong, gitu ya, atau di Indonesia akhirnya sekarang jadi istilah itu gerakan desa emas gitu. Nah, permasalahannya adalah ketika utusan yang dari Indonesia itu ada di sana, kemudian akhirnya pulang, itu sulit untuk mengimplementasikan karena apa? Yang diutus itu kebanyakan pejabat dan tidak tahan untuk belajar berlama-lama gitu kan, sehingga tidak serius gitu ya. Ini informasi dari salah satu yang ikut yang kebetulan bukan pejabat gitu ya. Beliau anggota Kain dan akhirnya beliau nggak puas. Oh, ini bagus tidak bisa diaplikasikan, kenapa gitu kan? Akhirnya dia belajar lagi, balik lagi ke Korea. Kemudian sampai akhirnya dia menjadi pihak yang mendapatkan sertifikat dari Korea Selatan itu untuk mengembangkan itu di luar pemerintah. Nah, karena beliau ketika itu sebagai orang Kain, kemudian akhirnya dirikan yayasan, yaitu Yayasan Gerakan Desa Emas ini. Jadi beliau adalah Pak Dr. Aris Mufti, teman lama kita, saya dan para penggerak BMT di tahun 95-96
Yang akhirnya juga ketika beliau sudah cukup waktu memimpin gerakan Desa Emas, akhirnya yayasan itu beliau sebagai pembina, kemudian beliau naik sebagai pembina, dan akhirnya Iwan Fuad yang juga teman kita aktivis gerakan ekonomi syariah tahun 96, 97, 98 itu akhirnya menjadi ketua yayasan. Ada hal yang menarik, kenapa di Korea ketika itu muncul gerakan Semaul Undong gitu ya. Sedikit saya review bahwa itu terjadi ketika Presiden Park Chung-hee datang ke Malaysia. Di Malaysia termasuk yang maju saat itu ya, maju saat itu oleh ketika era Perdana Menteri Tun Abdul Razak dan yang kemarin menjadi pejabat pemerintah juga. Kenapa Malaysia sangat maju? Sedikit keterangan, tahun 80-an Malaysia mengirim ke Indonesia banyak mahasiswa untuk belajar. Dan tahun 80-an pula dari Indonesia banyak dikirim ke Malaysia guru ngaji dan guru sekolah. Ya, mungkin ada di antara panjenengan yang punya saudara-saudara untuk jadi guru ngaji dan guru sekolah di Malaysia. Tetapi ironisnya di tahun 2000-an ya, akhir tahun 90-an, orang Indonesia kalau mau belajar S2, S3 yang paling dekat, paling murah ya Malaysia gitu kan. Ada cerita ironis dari teman kita mengambil S3 di Malaysia, ternyata ketemu dengan profesornya, pembimbingnya, ternyata teman kuliahnya di Jogja. Ini sebuah ironi gitu kan. Nah, teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, apa yang membuat Perdana Menteri Korea saat itu, Korea Selatan, bersemangat untuk membangun negerinya setelah pulang dari Malaysia? Ternyata ketika dia mau pulang, membaca sebuah hiasan dinding, ya, hiasan dinding di kantornya Perdana Menteri Malaysia saat itu, yang hiasan dinding itu adalah kaligrafi surat Ar-Ra'd ayat 11. Ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Nah, teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, ini yang akhirnya di awal tahun 2020 kebetulan saya berkesempatan untuk belajar di gerakan Desa Emas, kemudian qadarullah ketika itu ada pandemi di bulan Maret, padahal di pertengahan Februari saya sebagai salah satu pengurus UMKM nasional, yaitu Genpro gitu ya, belajar sudah ada MOU dengan sebuah desa di Bogor gitu ya, karena kita memandang lurahnya yang cukup diterima masyarakat, kita kerjasama dengan semangat untuk melahirkan desa pengusaha. Qadarullah ada pandemi, sehingga sampai sekarang yang sudah dirancang bagus itu malah belum terlaksana. Belum terlaksana sampai sekarang, tetapi kita komunikasi dengan kepala desanya, yang kepala desanya ini qadarullah di periode kedua masa kepemimpinannya itu ternyata ketika maju Pilkades tidak ada yang mengalah, yang berani maju ketika Pak Lukman Hakim yang mantan guru itu maju lagi sebagai calon kepada kepala desa. Nah, kembali ke sini. Sama satu lagi Mas ya. Oke, siap. Jadi ini yang barangkali akhirnya saya di 2 tahun terakhir ini mendampingi beberapa desa yang di situ ada tokoh-tokohnya untuk menggerakkan desa. Salah satu yang cukup fenomenal yang ada di Banjarnegara namanya Desa Kutawuluh, dan di situ ada
satu komunitas yang berangkat dari keluarga, kemudian didukung lingkungannya, sekarang satu RT menjalankan gerakan, akhirnya secara resmi diakui oleh pemerintah, itu mendapatkan legalitasnya sebagai P4S, Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya. Ada hal yang cukup menarik di tempat itu, karena dia berangkat dari lapangan gitu ya. Sekarang ini menjadi tempat belajarnya banyak orang-orang yang ingin memberdayakan di tingkat desa. Nah, kemudian yang lainnya bahwa di situ ini bisa di-shoot Mas Teguh itu yang gambar 3 orang itu, Aji itu ya, Aji ini sebagai foto yang 3 orang itu Mas Teguh, ya 3 orang Aji, ini Aji, betul ini. Aji itu lulusan tahun 2021 sebuah SMA di Kabupaten Banjarnegara, dan karena dia bingung daftar, setelah lulus daftar nggak bisa ke Jakarta, ke Bogor nggak bisa, dia pulang, kemudian ketemu sama temannya, diajak main ke Kampung Gagot ini. Yang hijau muda itu foundernya Kampung Gagot. Kemudian sepakati akhirnya Aji itu akhirnya magang di tempat itu. Jadi belajar jadi petani, menggerakkan masyarakat. Ya, karena keseriusannya 2 bulan magang, dia langsung berani praktek, dan sampai sekarang berhubungan dengan ini P4S Kampung Gagot ini. Secara ekonomi dia sudah cukup berhasil, ya. Belum 1 tahun dia sudah bisa mengelola lebih dari 1 hektar kebun yang isinya ada 1.600 pohon emas kirana, 400 pohon apokat, kemudian kolom hijaunya juga banyak sebagai tanaman sela, kemudian juga punya pabrik kompos. Dan di akhir 2021 saya ketemu dia, apa cita-citamu di targetmu di 2022? Katanya, Pak Umam, saya ingin punya karyawan tetap. Nah, ketika kemarin pertengahan bulan saya adakan acara di tempat itu, saya ketemu dengan Aji, saya tanya, gimana sekarang kondisinya? Alhamdulillah Pak Umam, sekarang saya sudah punya 6 karyawan. Nah, inilah yang barangkali sekedar pemantik untuk diskusi kita. Mas Umam. Ya, gitu Mas. Jadi alhamdulillah, jadi kita punya pelaku di lapangan yang menggarap di desa, mungkin bisa seperti kayak Romangun begitu ya, dan banyak ditemukan orang-orang yang baik di desa yang bisa mengembangkan. Dan juga kita harus berpikir bahwa orang Magelang, dulu kita di Karisma, kita sering berpikir bahwa kalau kita kebanyakan orang Magelang, teman Karisma yang lulus SMA, kuliah di luar Jawa, di luar Magelang, dan pekerjaannya di luar Magelang, akhirnya Magelang kan menjadi kota pensiun gitu ya. Jadi isinya gitu ya. Kan begitu. Tapi tentu ini menjadi ironis sekali karena ternyata Magelang itu 70% dikuasai ekonomi orang-orang Tionghoa. Nah, ini saya pikir juga apa peran-peran yang harus kita pahami bersama, bahwa jangan-jangan kita nanti pulang ke Magelang kita kalah menjadi tamu gitu, asing sekali, ada orang-orang Cina semua gitu ya. Kita menjadi bingung, di mana nih kota saya kontek. Kita bisa paham itu fenomena sangat terjadi sekali. Bagaimana kita orang tua kita tinggal sendirian di Magelang, nggak ada yang ngurusi atau nggak ada yang menemani karena kita semua ada di luar Magelang. Tapi itu adalah bagian dari hal yang harus kita pahami, dan dakwah-dakwah kita tentu kita dari desa ke desa, dan jangan lupa juga kembali ke Magelang. Baik, sekalian monggo Mas Rahmat. Ini sosiologi, silakan Mas Rahmat memberikan komentar dan bertanya, silakan. Ya, Mas Nuwun, Mas Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ketemu lagi Mas Umam ya. Saya keislaman saya itu juga sangat dipengaruhi oleh Mas Umam. Dulu kita punya likok ya Mas Umam ya. Anggotanya saya dengan Mas Wahyu Wibowo itu waktu SMA. Jadi sedikit banyak saya terpengaruh oleh corak berpikir dan keislamannya Mas Umam, otomatis begitu. Sip goh. Ya. Ada 3 pertanyaan Mas yang ingin saya share kepada sampean ya. Gini Mas, saya pengalaman desa-desa di Kota Batu. Ini kulturnya Jawa Timur. Tadi saya dengar Mas Umam sangat Jawa Tengah dan sangat Jogja banget ya.
In Batu City, it is very totally different. Berbeda. Saya bukan pemberdaya, tapi karena saya belajar sosiologi lingkungan, mau tidak mau harus menjadi pemberdaya. Terkait dengan pengolahan air berbasis komunitas. Di Batu ada organisasi namanya HIPAM, Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum. Itu PDAM-nya desa. Dan kepentingan saya adalah membangun kelembagaan mereka agar biar sustainable. Menurut saya pemberdayaan itu akan gampang kalau masyarakat terdesak. Jadi kalau masyarakatnya dalam posisi zona nyaman, air berlimpah, itu tidak akan menjadi persoalan dan akan sulit digerakkan ya. Tapi kalau masyarakat terancam, misalnya ada sumber air yang mau digunakan oleh hotel, kemudian mereka takut nanti sumber airnya rusak, itu cepat melakukan pemberdayaan. Jadi kami setiap hari diundang untuk memberikan materi bagaimana melakukan advokasi untuk menggagalkan kebijakan pemerintah itu. Jadi saya minta masukan pada Mas Umam, apakah benar kalau pemberdayaan itu lebih gampang kalau masyarakat terdesak? Atau memiliki pemikiran threat perception, jadi persepsi terancam itu lebih enak daripada persepsi yang sudah nyaman. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, memang gotong royong adalah sosial kapital yang ada di masyarakat desa. Tapi hari ini gotong royong dirusak oleh makhluk yang bernama dana desa. Jadi di Batu itu dana desa 1 miliar sampai 2 miliar, Mas. Saya datang ke sana menawarkan program-program, menawarkan inovasi, tidak direken oleh mereka. Karena mereka sudah posisi nyaman, duitnya sudah banyak, ngapain harus diberdayakan begitu loh. Bahkan ketika saya ke sana itu kadang ngasih uang gitu loh sebagai pintu masuk. Jadi bukan pemberdayaan. Akhirnya kita hanya mewarnai ya, mengayu bagio dan memeriahkan dinamika desa di sana. Jadi gotong royong iya, tapi gotong royong plus-plus sekarang. Rata-rata masyarakat itu memiliki model partisipasi berbasis insentif. Nah, bagaimana panjenengan ya Mas Umam yang sudah luar biasa pemberdayaannya itu mengatasi orang-orang yang punya mental berbasis insentif. Kemudian yang ketiga, sampai sekarang saya nggak merasa menjadi pemberdaya yang baik Mas Umam. Bahkan saya mengatakan saya gagal melakukan pemberdayaan. Terutama di level pelestarian program. Saya 3 tahun bisa menginisiasi mereka, mengkreasi lokal-lokal inisiatif. But ketika di pelestarian, sekarang tidak ada bekas-bekas yang saya lakukan itu. Jadi bagaimana strategi yang efektif untuk melakukan pelestarian program. It is very important to be the real empower people. Ya, sustainable ya, kata kuncinya Mas Rahmat ya. Siap, begitu. Terima kasih Mas Teguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya pikir luar biasa ini. Ini memang lain ladang, lain belalang, lain bulan ikannya. Jadi ini ya mungkin perlu monggo Mas Umam. Silakan. Teman sekalian, memang tantangan tersendiri ya bagi kita secara pribadi maupun kelembagaan. Tetapi kalau kita belajar dari gerakan Desa Mas, maka langkah yang pertama dilakukan ketika kita ingin memberdayakan Mas Umam, Desa Mas itu sampai se-Indonesia atau cuma di Jawa, Jogja aja ya? Sudah se-Indonesia, sekarang sudah di Jawa Timur ada Mas Rahmat? Sudah ada. Sampai sekarang ya? Ya, jadi saya ingin sampaikan, maka langkah strategis yang pertama yang harus dilakukan ketika kita ingin melakukan pemberdayaan, itu adalah bina insan, artinya menyiapkan orang-orang yang kalau di istilah kita di gerakan Desa Emas itu menjadikan di setiap desa itu ada volunteer, ada patriot desanya yang dilatih. Ya, tapi bukan dilatih. PKS toh Pak, Mas Umam? Bukan karena program PKS toh? Enggak, itu bisa siapa saja. Ya, itu maksudnya kan itu kan menjadi nanti resisten itu loh masyarakatnya kalau programnya partai gitu ya. Jadi jangan salah tangkap ya. Iyalah itu repotnya di masyarakat begitu, resistennya tinggi-tinggi. Jadi saya ingin sampaikan di tahun 2000 sebagai talang untuk maksudnya bantuan itu berkreasi dengan mempelajari Grameen Bank. Maka pasca gempa itu jadilah satu gerakan ekonomi kaum ibu ya yang namanya GEMI. Tokohnya juga orang Magelang, itu orang Salaman. Siapa Mbak Vidi? Tahu nggak Vidi? Orang Salaman. Mbak Ekanti ini Pujiastuti. Sekarang puluhan ribu itu anggotanya. Oke. Gerakan ekonomi kaum ibu yang kantornya di barat Bonbin.
Oke, berarti pemberdayaan manusianya ya, yang kuncinya ya. Intinya pemberdayaan manusianya. Yang kedua, pasca Merapi 2010 kebetulan lingkungan kami di Pogong Baru itu menjadi posko ya, Nah, berarti kan itu kondisi terpepet ya Mas Umam ya, terpepet kayak rumah-rumah tadi ya, baru bisa diberdayakan. Awalnya, kalau nggak terpepet nggak terberdaya. Awalnya memang kepepet, tetapi karena memang didesain oleh para volunteernya itu supaya sustain, supaya berkelanjutan, maka dilakukan pembinaan. Ya, pembinaan yang dilakukan oleh para volunteer itu dengan mengacu pada Pola Agreement Bank-nya Pakistan ya, Profesor Mahmud Yunus itu lakukan apa? Simpan pinjam. Nah, simpan pinjamnya itu Kordul Hasan sebelum di angka 2,5 juta. Jadi mulai 500.000, tapi itu berkelompok, satu kelompok 5 orang. Ada ketua, ada sekretaris. Ya, berarti persis ya, Grameen Bank ya, persis ya. Mirip Grameen Bank, polanya tanggung renteng. Jadi komunitas ya, berbasis komunitas. Ya, maka itulah terjadi tanggung renteng stabilisasi di tempat itu dan sekaligus penyiapan kelembagaannya, dan akhirnya pasca Merapi jadilah gerakan yang namanya satu yayasan. Mbak Tusi ada di situ, sahabat ibu, Mbak Wahyu Tusi, Mas Teguh. Halo. Ada di grup. Ada di grup. Ya, itu Mbak Tusi ada itu. Jadi Mbak Tusi sebagai pengurus sahabat ibu, kebetulan ketika pas masa tanggap darurat, saya sebagai komandan di komplek di Pogong Baru ini. Ada Mbak Tusi komentarnya, monggo. Nanti Mbak Tusi. Jadi itu ya. Kemudian diundang dulu Pak Teguh. Saya tahu undang-undang Mbak Tusi. Ya, kemudian saya ingin sampaikan, memang di kalangan kita para pemberdaya ini nyun sewu, bukan para pegawai begitu ya. Oke. Kemapanan itu bisa jadi racun. Ya, berarti sekali lagi kepepet tadi ya, itu menjadi salah trigger ya. Oke. Nah, berarti itu setuju tuh dengan apa sampaikan Mas Rahmat itu ya? Iya. Unggahan. Nah, makanya ketika nanti satu desa itu ada volunteernya yang dari desa itu, kemudian kita latih, kita dampingi sampai akhirnya ada tim komite pembangunan desa yang nanti disepakati antara masyarakat yang kultural sama struktur desanya disepakati. Oh, desa kita mau jadikan desa seperti ini. Parameternya ini, kemudian yang akan kita lakukan ini. Nah, jangan lupa, beruntung kalau sekarang sudah ada dana desa. Maka kalau sebelum ada dana desa, yang dilakukan oleh tokoh-tokoh pemberdaya di tempat itu adalah dengan pola jimpitan atau gotong royong. Ada sebuah desa yang di Jawa Barat, silakan nanti kalau pas lewat Tol Pantura mampir ke Eretan Kulon. Kapan ke Magelang Mas Umam? Bangun di Magelang gimana gitu caranya gitu loh. Oh, insya Allah nanti kita bisa. Itu harus begitu itu kita implementasi gitu ya. Punya pengalaman di mana-mana, ke Magelang kapan digarap ini kan gitu ya. Wah, kemana ada berhasil nih. Nah, kemarin waktu Mas Wali mengendiko kan ternyata dari studinya Mbak Vidi juga ternyata putranya ke Magelang juga banyak mengenaskan. Nah, tentu ini banyak program. Kita implementasi aja nanti kolaborasinya dengan teman-teman. Ya. Oke, sebentar sekalian saya bacakan punya Mas Prionggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Umam izin bertanya. Karena dengan usianya program pemberdayaan yang lebih tepat dilakukan oleh Baitul Mal Karisma untuk membuat program pemberdayaan desa, salah satu tantangannya adalah keberlanjutan program. Tadi seperti tadi kata kunci Mas Rahmat, sustainable, keberlanjutan program karena perlunya keterlibatan banyak pihak. Salah satu tantangannya adalah sering masuknya LSM pemberdayaan yang mengklaim sebagai programnya. Ada saran. Ternyata banyak program yang mungkin saling tumpang tindih oleh LSM yang lain dan itu juga menjadi salah tantangan sendiri. Bagaimana Mas Umam? Jadi sebelum masa pandemi ini memang ada egosentrisme kelembagaan.
Jadi Ya. misalnya di situ sudah masuk sebuah Baitul Mal yang lain padahal fokusnya berbeda tidak mau masuk. Iya. Nah, Berarti padahal sinergi dan kolaborasinya belum ketemu ya? belum ketemu, dan qadarullah dengan adanya pandemi ini semangat sinergi dan kolaborasinya sekarang sudah luar biasa menurut saya. Ya. Oke. Contoh yang sekarang ini coba agak intensif diskusi dengan saya adalah teman-teman PM3-nya Merapi. Ya. Yang tadi saya ceritakan awalnya memberikan bantuan dan akhirnya tahun 2012 mulai mikir TK, sekarang ini PM3 Pesantren Masyarakat Merapi Merbabus sekarang sudah punya pesantren megah 3 lantai itu. Sudah membina lebih dari 30 dusun. Sampai sekarang eksis ya? Eksis ya sampai sekarang? Eksis, ya. Saya Daerah mana itu, Mas? Daerah Sawangan. Sawangan. Oh, Merapi Sawangan Magelang berarti ya? Ya, sekarang sedang mendesain bagaimana punya homestay, punya agribisnis, punya tuku besi dan lain sebagainya. Jadi ya, ini sedikit saja dari tempatnya Mas Udin Nusawi ini. Ada punya pengalaman juga. Mas Udin ini adalah penanggung jawab atau direktur bagian malnya di BMT Karisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cintanya, pengalaman saya memberdayakan ibu-ibu pengrajin tas anyaman di desa. Awalnya ada 10 ibu-ibu rumah tangga pengrajin tas anyaman. Kendalanya adalah mereka saling sikut satu sama lain, akhirnya berdiri satu-satu. Ternyata problem di lapangan sederhana dan itu menjadi hal yang tantangan sendiri. Ada sharing Mas Umam terkait masalah seperti itu yang gagal-gagal dan sebagainya. Menurut saya itu sunatullah ya. Oh iya. Sunatullah. Sesuai dengan tinggal bagaimana yang sekarang masih istiqomah itu dirawat ya. Dirawat, kalau perlu didampingi serius untuk jadi pionir ya. Repionir lah cara begitu untuk waktu-waktu selanjutnya. Saya mendampingi sebuah dusun di lereng Merapi di Cangkringan, namanya Dusun Gondang Pusung. Kebetulan ketika 2010 hampir sepertiga penduduk itu ngungsinya di tempat kami. Berarti itu waktu masa Merapi dulu ya? Iya, 2010. Sekarang seperti saudara. Nah, sekarang ini saya sedang mendampingi tokoh di sana itu untuk punya rumah kopi. Nah, rumah kopi dananya dari mana, Mas Umam? Sumber dananya dari mana itu? Nah, kalau di awal-awal saya banyak titipan dari teman-teman, termasuk barangkali yang aktif di sini itu ada Mas Abdul dan temannya, ada Mas Fahmi. Kalau sekarang? Kalau sekarang ya namanya ini volunteer ya, Mas Teguh ya. Ya. Ya itu karena mungkin saya merasa nyaman, mereka menganggap saya sebagian dari saudaranya dan akhirnya saya menganggap mereka juga saudara saya begitu. Jadi kalau lama nggak muncul ke sana itu ditakok, oke, dikaruh. Oh iya, itu barokahnya silaturahmi ya. Iya. Sampai ada orang punya hajat saya diundang, ada masyarakat meninggal itu saya diberitahu. Ya tentu itu sudah karakter desa yang masih sangat keluarganya sangat kental sekali. Salah satu pertanyaan dari Mas Azhari cukup bagus, tapi ini tadi sudah sinergi dengan tempatnya Mas Rahmat, yaitu bagaimana seperti Gubernur saat ini masih ada apakah tidak. Itu tadi salah satu kunci adalah karena ada desa yang secara tidak langsung menggerus karakter kotorannya jadi sudah semakin berubah. Dan juga hambatannya tapi juga banyak dilakukan tadi disampaikan oleh Mas Umam dan Mas Rahmat terkait dengan itu. Baik, mungkin ada tambah lagi yang lain, silakan. Mungkin biar nanti ada beberapa, karena ini sebenarnya bagus sekali, tinggal kita nanti bagaimana nanti ada satu program ke depan implementasi, syukur-syukur nanti dari Karisma lewat BMT Mal akan melakukan proses pilot project-nya, ide-ide dari teman-teman yang bisa kita pakai di Magelang, karena bagaimanapun kita banyak mikir di luar Magelang, tapi ternyata Magelang sendiri menjadi malah kadang-kadang jadi terlupakan, padahal kita lahir dari Magelang, besar di Magelang, dan banyak punya keilmuan manfaat di Magelang. Silakan. Ada yang bertanya atau menambahkan? Mas Abdul terakhir lah. Mas Indra, monggo. Mas Indra, itu marketingnya BMT itu. Silakan Mas Indra. Halo, Mas Indra, suaranya mana? Halo, monggo Mas Indra, silakan. Oh, Mas Udin ya? Sorry. Bukan Mas Indra. Sorry, itu aja. Rupanya Podo Indra. Ayo, Mas Udin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini
penggerak magelang juga ini Mas, jadi harus lebih enak ini. Semoga Mas. Di lapangan, kemudian saya melihatnya seperti ini, masyarakat di desa itu Desa Magelang ya, daerah Magelang ya? sudah terbuai dengan bantuan-bantuan yang ini. Jadi masyarakat itu seperti dimanja. Jadi ketika kita datang itu mereka mau ke sini itu mau bantu apa begitu. Jadi lembaga yang masuk itu mereka harapannya adalah bantuan secara materi begitu, tidak dalam berarti bentuk dapat ikan tapi bukan kail gitu ya? Yes, terjadi seperti itu karena beberapa desa itu yang kemudian jadi sasaran daerah-daerah yang banyakkan misioner di sana, itu masyarakatnya terbuai dengan bantuan-bantuan itu, sehingga lembaga-lembaga sosial atau LSM itu berlomba-lomba untuk membantu mereka. Tapi kemudian mental menurut saya jadi rusak karena mereka hanya berharap bantuan saja. Ini yang saya sering melihatnya seperti itu. Kemudian supaya lebih memancing masyarakat itu untuk bergerak, untuk produktif itu, yang solusi itu kemudian sebenarnya perlu ada volunteer untuk tenaga pendamping, dan ini harus belajarnya kemana begitu. Maksud saya bisa jadi nanti kami siswa itu untuk diajari menjadi pendamping yang profesional. Korea, Mas. Nggak ke Korea. Di daerah-daerah yang menjadi binaan kita. Mungkin seperti itu. Oke, Mas Arsun. Jadi itu beberapa kebutuhan dari memang sekali lagi kami informasikan bahwa Mas Udin adalah yang menggerakkan Baitul Mal Karisma di Magelang, juga tahu peta-peta Magelang, daerah mana, daerah mana, programnya banyak sekali. Istilah nanti teman-teman Karisma bisa berkontribusi banyak tentang, nanti kita akan berikan slot sendiri Mas Udin untuk menceritakan kondisi Magelang, karena ini saya pikir ending dari aktivitas ini nanti kita akan punya punya aktivitas yang baik untuk keumatan terutama di Magelang. Silakan ada tambah lagi, tadi ada Mas Abdul dan satu lagi Mas Pironggo. Mas Pironggo silakan. Dia Mas Pironggo. Mas Teguh, sebetulnya saya udah diwakili Mas Udin tadi terkait sama lebih ini, minta saran kepada Mas Umam terkait sama program Baitul Malnya Karisma yang selama ini kita udah punya sebetulnya di Mal Karisma itu program rutin gitu ya. Catatan Mas Priyogo, ini adalah Dewan Pengawas Syariahnya BMT Karisma. Monggo Mas, terus Mas. Nggih, 889. Tak kenal ke, wes ben do ngerti. Itu kita pengen ini Mas Umam. Pengen kalau ada program pemberdayaan ya, cuma bukan yang di desa. Tadi di desa itu kita udah kewawagan dana desa tadi ya. Nah, ada nggak model pemberdayaan kampung di kota? Nah, kalau tadi saya terpanggil sama idenya Mas Rahmat itu, yang dipilih itu kota yang tadi rakyatnya tertindas, kira-kira gitu ya logikanya Mas Rahmat. Itu gimana kira-kira solusi yang bisa Mas Umam berikan masukan ke kita? Monggo Mas Umam, silakan. Yang kota Mas Umam, pernah nggak ke kota? Cerita di kota di mana gitu ya? Yang kota itu bisa ke mana? Satu daerah di Serang, Jawa Barat ya. Di Serang itu teman kita, alumni Jogja, PPSDMS, anak teknik, tapi sekarang sukses dia mengelola bank sampah, lebih dari 100 kelompok bank sampah itu. Di sana di Serang ya? Ya, di Serang. Jadi program bank sampah yang bisa dipakai ya? Ya, bank sampah sama karena dia bisnisnya seperti kita dulu Karisma mengawali bisnis kambing gitu ya. Sekarang dia mengelola kambing yang cukup banyak, ribuan itu. Kalau untuk kontribusi ke masyarakat kotanya apa ya? Tabungan berupa sampah itu menjadi dibagikan setiap tahun. Berarti menjadi benefitnya desa atau kelurahan di kota itu ya? Iya. Tempatnya jadi bersih, ya, tempatnya jadi bersih. Kemudian juga penghijauan jalan, kemudian pengolahan sampah jalan. Berarti programnya bank sampah yang salah satunya Mas Pironggo. Mungkin kalau di Magelang bisa dikelola juga bagus. Mas Gustomi ada tambahan, silakan. Gus, ayo Gus. Ya Mas, jadi ini makin tertarik Mas. Jadi kalau tadi Mas Udin bilang mari kita memperkaya pendekatan di desa, ya nanti kita bicara cukup banyak harusnya Mas Teguh.
Oke, Nah, nanti kita cuman- kasih panggung sendiri. Nah, cuman ada beberapa hal, singkat saja Mas Teguh, ada beberapa hal. Tadi yang pertanyaannya Mas Rahmat tadi memang dana desa memang banyak ya, tapi yang sejahtera mungkin sebagian orang aja Pak. Mas Teguh, Artinya pengelolanya aja. programnya cukup perlu dievaluasi juga ya. Oke. Ya, nanti temannya Mas Rahmat ada juga itu Ahmad Rafiq yang memang bergelut di banyak perdesaan. Nah, yang kedua juga sebenarnya pemerintah dalam hari ini nggak cuma rezim ini ya, tapi rezim-rezim sebelumnya juga udah banyak melakukan pendampingan Mas dari zamannya Pak Gus Dur sampai sekarang itu banyak. Jadi Ya. saya cuma menyarankan kita ambil senapas dengan apa yang pendekatan pemerintah ya. Jadi untuk khususnya di apa ya namanya untuk Jamban misalnya itu ada pendekatan namanya STBM, CLTS. Jadi Oke, bagus itu ya. masyarakat itu dipicu Mas, tapi itu sama sekali nggak ada subsidi, tapi mereka itu cuma digerakkan, dibuka mindsetnya dan mereka bikin jamban sendiri. Kalau Itu begitu banyak sekali teknisnya harus koordinasi sama pemerintah ya. sebenarnya nggak harus koordinasi Mas Teguh, tapi senapas saja. Gitu. Senapas ya. Senapas, sefrekuensi, sevisi gitu. Jadi Ya. apa yang kita lakukan itu juga menjadi vibe ya, menjadi getaran yang sama dengan apa yang mereka lakukan. Gimana langkah teknis implementasi lapangannya itu, caranya itu? Nanti sebenarnya kita bisa cerita banyak Mas. Oke, siap. Nanti berarti kita kasih panggung Mas Ridwan, Mas Abdul dikasih ya waktu sendiri untuk panggung. Nanti sama itu menarik sekali ini. Nanti Mas Rahmat itu juga itu banyak Mas Teguh. Oke, gini ya. Saya kira gini. Moga Mungkin Mas saya mau Abdul, komen silakan. sedikit sebelum nanti ini sudah mau ini selesai. Silakan. tema ini sangat sangat luas sekali sehingga kalau kita bicarakan dalam forum yang seperti ini menjadi menjadi tidak fokus gitu ya. Memang ini luar biasa. Kebetulan banyak di antara teman-teman kita ya pelaku-pelaku untuk pemberdayaan ya di lingkungan masing-masing. Kemudian saya juga tadi ingin sedikit bertanya sebenarnya pada Mas Rahmat itu ya, yang namanya makhluk bantuan keuangan merusak gotong royong dan lain sebagainya itu menarik untuk didiskusikan itu ya. Cuman memang kalau menurut saya lebih jauh lagi ini memang intinya apa yang kita lakukan dari dulu kan sebenarnya dekat-dekat dengan hal-hal semacam ini gitu ya. Jadi ini menyentuh sekali terhadap diri kita. Nanti akan kita lanjutkan nanti pembicaraan ini siap. dengan Jadi nanti Mas lain, Agung, gitu. Mas Ridwan, Mas Abdul dan Mas Ridwan bisa mengeres untuk tema-tema yang senapas ini untuk kita pertajam lagi. Baik, mungkin itu sebelum kita akhir karena waktu juga sudah 1 jam. Mas Umam, 1 menit statement closing, silakan. Oke, yang pertama saya ingin menyampaikan pelatihan menjadi urgen untuk dilakukan baik untuk para pemberdayanya maupun artinya kita sebagai volunteer dan tempat-tempat di mana ada pemberdayaan itu diambil orang-orang kuncinya untuk kita berdayakan ya. Yang pertama. Yang kedua memang juga pengalaman saya 26 tahun di BMT Saudara dan BMT Bismillah yang fotonya saya kirim ke Mas Teguh itu salah satunya bahwa dengan Qardul Hasan itu ternyata juga tidak sebagus ketika kita sejak awal akad bisnis. Ya. Tetapi catatannya adalah kalau akad bisnis itu harus ada pendampingan dan pendekatan bisnis. Maka yang dilakukan oleh teman-teman kita di BMT Bismillah di lereng Gunung Prau, satu di lereng-lereng gunung yang mulai gundul itu dibagikan pohon alpukat, tetapi dengan catatan selama 6 tahun itu proses bagi hasil. Nah, setelah lebih programnya ya, sendiri. program. Oke. Ya, satu. Yang kedua, kalau mau contoh, ini ada di Wonosobo, di Wonosobo Kota. Ini kebetulan ada kelompok ternak juara 1 Jawa Tengah. Programnya apa? Ternak desa gitu atau? Ya, itu kan awalnya dari mereka yang satu keluarga mendapatkan 2 ekor kambing. Oke. Tetapi karena pendampingnya sudah dilatih, maka kambing itu dibagi di rumah-rumah. Oke, siap. Tapi koloni. Baik. Berkelompok, akhirnya dikelola kelompok orang untuk didol, kalau didol kepada kelompok
Akhirnya dia Oke. menjadi juara Bagus. 1 Jawa Tengah. Ya, berarti itu program-program dan juga apa itu pendekatan ke edukasi juga sangat penting sekali untuk komitmen-komitmen seperti itu ya. Ya. Oke, gitu Mas Umam, mungkin sudah gitu ya, atau ada lagi Ya. sedikit? Dan saya berharap teman-teman Mas Teguh di setel ke yang 2 menit itu Mas Teguh. Yang mana ya? Itu yang Keri tak kirim. Oh, gitu ya. Video 2 menit, cuma 2 menit itu. Ya. Tolong disetelkan untuk penutup. Siap. 2 menit. Oke. Saya dia mau ya. Split of India. Oh, kok orang ngerti aku. Tak kirim kok. Tadi udah kelihatan. Iya, ketutup. Dikirim di chat bisa? Ya, Cuma 2 menit Mas Harun. masalahnya chatku ki ilang aku kan nenggon headset. Kok ra iso ya, Mas? Iya, nanti di aja di malam. Ya besok meneh. Oh, Guys. iya. Ya, saya mau malam ini karena nanti share aja videonya biar tuh. Esok sarungnya mulai kita setel dulu. Oke, jadi Oke. gini Besok kesimpulannya. pagi saya setelkan pagi-pagi besok biar sambil tahu. Saya hanya ingin mengingatkan Oke. apa yang kita lakukan itu ketika kita istiqomah, insya Allah itu akan jalan jariah bagi kita. Oke. Ya. Man tala ala khairihi falahu ajru mislu fa'ili. Barang siapa bisa sebagai perantara orang berbuat baik, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berbuat baik Alhamdulillah. tanpa Ya. mengurangi Pahala pahala kita. orang yang menjalankan. Nah, Ya. mari kita tanam kebaikan Amin. sebanyak-banyaknya. Amin. Karena kita tidak Insya tahu Allah. dari jalan mana Ya. Allah memberikan kunci surga kepada kita. Betul. Demikian. Matur suwun Mas Umam, luar biasa sekali. Jadi demikian teman-teman bahwa rekan sangat berbahagia beberapa pengalaman dan juga sharing dari Mas Umam terkait dengan budaya desa dan tentu hubungannya dengan masalah keumatan dan kata kunci adalah sebaik-baik manusia adalah yang berguna buat orang lain. Itu kata kunci yang paling utama sehingga itu implementasinya sangat banyak varian sekali. Baiklah, minta maaf kalau ada kekurangannya. Kita sudahi dan besok apa Mas Abdul? Besok? Wah, Besok Rudi dan besok Rudi. Nah, Mas Rudi siap-siap. Ini nanti saya sharekan untuk disahkan materi. Saya juga luar biasa nanti materinya ini juga banyak pengalaman di lapangan orang bisnismen. Sehingga kita di Karisma akan banyak tidak hanya sekedar di edukasi tapi juga di lapangan juga keumatan. Rudi bagi-bagi doorpress. Kalau ada salahnya dari kami cukup sama kita tutup dan bacaan dan untuk majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mohon maaf karena kurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau nanti ada bagian kedua Mas Teguh. Siap nanti di arrange Mas Abdul dan Mas Ridwan nanti yang dia punya gawe. Saya itu kan cuma dapur depan aja Mas. Lebih aplikatif Ya. lagi. Nggih. Siapa tahu malah modelnya mentoring luring daring aja. Mas luring Umam. aja ketemu di Magelang diskusi karo Mas Wali Mas Umam. enak. Nanti Polapi itu. pakai itu lebih Mas Umam. Iya, nanti ke Pakai apa Magelang aja namanya? ketemu Mas Wali, ketemu BMD Mal sama Basnas. Jadi bareng-bareng gitu dibahas karena menarik Mas. Programnya Boleh. apa, Pak Ini Umar sangat- dan teman-teman punya ide apa, nanti Ya. resource dari BMD, dari Basnas apa, nanti bisa share. Itu Mas Ya, Nano. kalau mau misalnya volunteer bagus Mas Nano ini. nanti diusulkan kepada mungkin diusulkan kepada Pak Wali misalnya untuk Ya. pelatihan volunteer atau relawan membangun kampung istilahnya aja gitu. Ya, saya setuju sekali nanti banyak ini. Insya Allah nanti akan banyak. Itu ada Mas Ayu Saya Tripasi siap menghadirkan ketua Yayasan Gerakan Desa Mas. Oke. Nanti kita coba kita arrange kegiatan itu untuk di Magelang, kita program yang baik. Itu Mas Ayu juga karisma 94, 93 tapi Siap. dia sekarang di Bapeda. Mas Ayu. Anu Yang Mas, mau live silakan ya. Yang Oh mau iya, live silakan. pengadaan. Betul Ali. Baik, monggo ini informal. Saya sudah ada keluar, gini, silakan, saya mau ngobrol, ini silakan. mau Monggo agak yang mau berlanjut. Ini yang masih ngobrol santai ada Mas Nano lama gak ketemu ini juga Mas Ator juga Mas Dia menanti menunggu. Monggo silakan. Ini ngobrol aja. Yang jelas bahwa ini Zoom ini buka terus. Jadi bisa untuk forum diskusi sampai 24 jam. Iya 24 jam bukan 24 jam. 30 hari buka terus ini. Oh, siap. Jadi kan mau sore pagi buka terus rapopo kok
Oh, sama kok linknya terus. Ono Zoom, Jimin aku ya siap. Iya. Oke.